kolesterol kita itu yang ditentukan oleh makanan tuh cuma sekitar 20-25%. Hah, Sisanya itu saya pikir diatur itu oleh faktor utama malah makanan, ternyata bukan. ya, faktor utama. Ya, tapi jangan dibilang kata dokter Santi makanan mah cuman pengaruhnya 20%, 25%. Ya udah makan aja lah apa aja masuk ke mulut kan cuman 20% gitu kan. Enggak gitu juga ya. Nah, Jadi kolesterol itu sebenarnya diatur pembentukannya itu oleh tubuh kita, oleh organ yang namanya hati. Jadi mm-mm, 80% diatur oleh tubuh, mm-mm. dihasilkan dalam hati. 20% itu kita dapatkan melalui makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Apa sih emang yang menyebabkan kolesterol kita tuh bisa naik bahkan sampai kelebihan, Dok? Apa yang nyebabin biasanya? Pada sebagian kecil kasus itu memang nggak bisa diapa-apain gitu ya. Itu Hmm, memang dari gennya. Jadi cacat hmm, pabrik lah kalau mm-mm. misalnya barang produksi manusia gitu Atau ya. Tapi defect? ini memang dari sananya. Ya, ini memang dari sananya. Eh, Dia sulit sekali menurunkan kadar kolesterol ke arah yang normal. Jadi dia senantiasa tinggi, ya itu apa boleh buat. hmm, Tetapi pada umumnya kolesterol meningkat itu karena gaya hidup yang salah. Tapi jangan hmm. dipikir gaya hidup yang salah itu melulu cuma makan gitu. Oke. Karena kolesterol kolesterol kita itu yang ditentukan oleh makanan tuh cuma sekitar 20-25%. Hah, Sisanya itu saya pikir diatur itu oleh faktor utama malah makanan, ternyata bukan. ya, faktor utama. Ya, tapi jangan dibilang kata dokter Santi makanan mah cuma pengaruhnya 20%, 25%. Ya udah makan aja lah apa aja masuk ke mulut kan cuma 20% gitu kan. Enggak gitu juga ya. Eh, Jadi kolesterol itu sebenarnya diatur pembentukannya itu oleh tubuh kita, oleh organ yang namanya hati. Jadi mm-mm, 80% diatur oleh tubuh, mm-mm. dihasilkan dalam hati. 20% itu kita dapatkan melalui makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Oke. Dan eh, nggak cuman dari pola makan aja, Mm-mm. kolesterol tinggi itu juga bisa dari orangnya kurang olahraga, kurang Hmm. gerak gitu ya, Mm-mm. duduk melulu, merokok. Hmm. Ayo sahabat senara yang Nah, merokok. itu dia. Kan apa hubungannya merokok sama kolesterol gitu? Iya, orang yang perokok itu kalau meningkatkan resiko untuk terkena kolesterol yang meningkat gitu. Terus orang yang tadi jarang gerak udah ya, orang Ya. yang kegemukan, yang berat Ah, badannya itu berlebih, itu orang yang kurang makan sayur, kurang makan buah gitu. Itu juga mengalami resiko peningkatan eh, kolesterol dalam darah gitu. Jadi ayo kita hidup sehat karena ya itu kolesterol tinggi itu nggak ada gejalanya kita nggak tahu karena kita nggak tahu kita tidak melakukan apa-apa tahu-tahu dia nempel numpuk 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 tahu-tahu kesumbat kita mau menyesal sudah terlambat. nah, kayak Pak Jadi Ucong nih. Pak ayo Ucong berkomentar duduk melulu main HP dari tadi. Nah, gerak tuh ya, Dok ya. ya gerak gerak. Jadi Oke. harus gerak gerak gerak. Untuk mendeteksi kolesterol tinggi kan kata Dokter Santi harus rutin melakukan pemeriksaan ya, Dok ya. Ya. Nah, emang seberapa sering sih frekuensinya harus harus memeriksakan kolesterol tuh, Dok? Nah sebenarnya kalau untuk menjawab berapa Sering. sering agak susah karena setiap orang rekomendasinya akan berbeda. Hmm. Terus rekomendasi berapa seringnya ini tergantung dari seberapa berbahayanya orang ini, Hmm. seberapa tingginya resiko dia untuk terkena berbagai penyakit yang serem-serem tadi itu gitu Hmm. ya. Hmm. Kalau misalnya oh dia turunannya, oh bapak ibunya memang ada sakit jantung, serangan jantung, oh ada stroke, oh dia sendiri juga menderita diabetes, dia Hmm. punya hipertensi, punya berat badan yang berlebih gitu, terus Hmm. nggak pernah olahraga, merokok. Pokoknya semakin banyak resikonya dia, Hmm. maka semakin sering dia harus cek kolesterol. Oke. Apalagi kalau misalnya dia sudah pernah terkena stroke atau sudah pernah terkena serangan jantung. Pada Hmm. beberapa kasus yang parah, itu mungkin bisa setiap bulan diminta untuk cek kolesterol. Kalau tidak terlalu parah, mungkin 3 bulan sekali. Tapi Hmm. pada orang sehat umumnya
itu disarankan sih kalau untuk orang Indonesia biasanya setahun sampai 2 tahun sekali kita ngecek gitu. Oh, kalau Tapi untuk kalau umpama betul-betul sehat, hmm, boleh antara 3 sampai 5 tahun sekali. Dengan catatan bukan merasa sehat ya, tapi yep, memang secara laboratorium dan pemeriksaan fisik hmm, dan riwayat-riwayat keluarganya itu baik, maka hmm, boleh 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau enggak 1 sampai 2 tahun, hmm, kalau dia resikonya tinggi sekali, hmm. bisa 3 bulan, bisa sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Biasanya itu dikonsultasikan ke dokter pribadi. Hmm.